Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi aku hari ini akan menjelaskan perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, kalian jangan lupa like ya video aku. Nah, aku akan menjelaskan pengertian. Pengertian perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Nah, di antara kalian pasti sudah pernah kan masuk organisasi, entah itu di sekolah, di kampus, ataupun di luar organisasi luar lainnya. Nah, kalian ketika memasuki organisasi tersebut, kalian pasti mendengarkan visi misi dari organisasi tersebut dan kalian akan melakukan bersama-sama untuk mencapai visi misi tersebut. Nah, itu salah satu perilaku dan tindakan kita di dalam organisasi untuk menyokong organisasi tersebut mencapai tujuan bersama-sama. Nah, ada beberapa tipe kelompok dalam organisasi, yaitu kelompok formal, kedua kelompok informal. Nah, kelompok formal, kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok informal, kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok informal tidak terstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Nah, dari tipe-tipe kelompok ini sudah jelas dari judulnya, kelompok formal dan informal. Kelompok formal sudah jelas pasti resmi, dan informal tidak resmi yang secara tiba-tiba sudah ada ataupun dibentuk karena ada keinginan masing-masing seseorang. Lalu lebih detail kelompok formal mempunyai dua bentuk, antara lain kelompok komando atau command group merupakan kelompok yang ditentukan oleh hubungan di antara individu yang menjadi bagian formal dari organisasi. Mereka yang mempunyai legitimasi memberikan perintah kepada orang yang lain. Yang kedua, kelompok tugas atau task group merupakan kelompok formal organisasional yang dibentuk untuk melakukan tugas spesifik. Kelompok ini terdiri dari individu dengan minat dengan keahlian khusus dan dalam bidang tertentu tanpa memandang posisi mereka dalam hierarki organisasi. Nah, ketika kita memasuki dunia pekerjaan atau dunia perkantoran, kita sudah pasti menemui kelompok-kelompok seperti ini yang telah ditentukan oleh bos-bos kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti kita dikelompokkan di bagian di penyiaran berita atau broadcasting, jurnalis. Nah, itu salah satu termasuk kelompok formal yang telah ditentukan oleh atasan kita. Nah, bentuk kelompok informal. Kelompok informal mempunyai dua bentuk. Pertama, minat, interest group adalah kelompok pekerja yang berkumpul untuk memuaskan minat atau kepentingan bersama. Yang kedua, kelompok persahabatan, friendship group adalah kelompok informal yang berkembang karena anggotanya lebih adalah teman sering saling bertemu di luar organisasi. Nah, sering kalian temui seperti organisasi pecinta ular ataupun pecinta sepeda. Nah, itu salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh sebagian dan sekelompok orang karena mereka menyukai di bidang tersebut, dan mungkin salah satu dari mereka adalah teman mereka sendiri, sehingga terjadilah kelompok informal ini karena keinginan mereka. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu tahapan perkembangan kelompok. Pertama, pembentukan atau nama lainnya forming. Kedua, pancaroba, storming. Yang ketiga, penormaan, norming. Keempat, pelaksanaan, performing. Dan kelima, penundaan, adjourning. Nah, satu, pembentukan atau forming. Tahap ini merupakan tahap awal pengembangan kelompok, di mana tindakan awal para anggota mulai menciptakan pola-pola hubungan dengan pimpinan, rekan kerja, dan norma-norma kelompok. Nah, di sini awal mula terciptanya sebuah organisasi karena ada namanya pembentukan dari anggota-anggotanya. Kedua, pancaroba atau nama lainnya keributan.
Pada tahap ini, anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak dan memaksa para individualitas. Selanjutnya terjadi konflik intrakelompok yang terjadi akibat perselisihan siapa yang berhak mengontrol atau mengawasi kelompok dan apa yang harus dilakukan kelompok ini. Nah, di sini mereka mulai memikirkan bagaimana cara memimpin dengan benar, mencari siapa yang ketua, sekretaris bendahara. Nah, ini memulai menyesuaikan antar kelompok, antar individual satu sama lain agar mencapai satu kesepakatan siapa yang akan memimpin atau bagaimana lebih lanjutnya. Kedua, penormaan. Setelah keributan terjadi, akan mendorong terbentuknya aturan dan tata tertib. Struktur kelompok akan semakin solid dan akrab karena norma yang telah disepakati bersama. Nah, ketika kita udah masuk organisasi, pasti sudah ada aturan rumah tangga, aturan dasar yang sering kita dengar ADART. Nah, itu salah satu norma-norma yang telah dibentuk atau telah dibuat di awal-awal dalam pembentukan organisasi. Nah, itu harus kita patuhi atau kita taati sebagai anggota dalam organisasi tersebut, dan bisa kita rubah ketika kita telah menjadi ketua ataupun anggota-anggota yang telah lama bergabung di organisasi tersebut. Lanjut ke pelaksanaan, performing. Pada tahap ini, kelompok mulai berfungsi dan menitik beratkan pada penyelesaian secara efektif tugas-tugas yang telah disetujui pada tahap norming. Nah, ketika kita setelah menetapi ADART, tentunya kita mempunyai program-program yang akan kita laksanakan sesuai dengan aturan tersebut yang telah kita sepakati. Nah, seperti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang fokus tujuan utamanya untuk membangunkan organisasi tersebut. Nah, makanya dari hal tersebut kita membuatlah kelompok-kelompok lagi untuk saling membangun organisasi tersebut dengan kegiatan-kegiatan seperti program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Yang kelima, penundaan, adjourn. Tahap ini mempresentasikan akhir dari sebuah kelompok. Bagaimanapun untuk tim dengan kasus tugas khusus, saat tujuan telah tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru. Nah, seperti ini ketika kita telah melaksanakan kegiatan, maka di sini kita akan mempunyai tahap yang namanya evaluasi, ataupun kita telah selesai dalam tugas kita dan kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru. Lanjut ke manfaat kelompok dalam organisasi. Menurut Wursanto, manfaat yang dapat dengan adanya suatu kelompok di antara lainnya, pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang, sense of security, karena merasa mempunyai perlindungan. Yang kedua, kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan, baik yang mengangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok dapat memberikan martabat, prestige, status sosial, social standing, dan pengakuan. Yang keempat, kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat atau motivasi. Nah, sekian dari penjelasan kelompok dalam organisasi. Kalau kalian kurang jelas, nanti aku akan kirimin link yang aku buat, yaitu PPT-nya di bio YouTube aku. Dadah guys, jangan lupa lagi like video aku ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.